Karena setiap masalah itu butuh solusi. Kalau nggak ada solusinya pasti stres. Gitu. Padahal masalah itu bervariasi. Kalau mungkin yang memiliki banyak putra, setiap anak punya masalah. Atau mungkin ada problem keluarga, problem teman, problem bisnis, rumah tangga, masyarakat dan sebagainya. Itu semua itu kan ada solusinya. Nah, solusi itu ya ilmu. Maka satu harus mengkaji Islam. Gimana nih Mi caranya kita nih para jomblo atau para istri bisa nerima takdir gitu? Kadang kan kita tuh maunya seperti ini tapi Allah berkehendak lain gitu. Itu semua berpengaruh atau dipengaruhi oleh keimanan dia kepada Allah. Karena kalau sudah yakin betul dengan Allah bahwa Allah yang akan semuanya yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik, ya, bahwa itu adalah pilihan Allah, misalkan itu adalah kodok dari Allah, yaitu kalau kita yakin maka kita akan legowo. Yang menjadi permasalahan itu adalah ketika kita itu bersikap terhadap kodok, ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita itu masih seperti itu, berarti masih ada yang problem dengan keimanan dia kepada Allah. Itu pasti problem. Kenapa? Karena yang menetapkan itu kan Allah. Kok nggak terima? Nah ya, berarti masih ada yang salah nih di keyakinan dia kepada Allah. Tadi kayak misalkan ketika jomblo hitbah putus di tengah jalan. Ternyata itu ya, misalkan walaupun memang nanti kalau kita bahas kenapa bisa putus di tengah jalan, nggak jadi menikah, itu kan nanti akan dilihat ya kenapanya gitu ya. Siapa tahu memang terkadang begini gitu ya, sudah ta'aruf terus tiba-tiba kayak di tengah ada konflik apa terus ya kan macam-macam ya. Ada dulu kasus dia sedang dalam khitbah orang lain, ada yang khitbah datang lagi, dia lebih ngelirik yang ini gitu Mas ini ya. Ditolak yang ini, ada yang datang lagi, dia ngelirik yang ini, akhirnya nggak jadi-jadi terus gitu loh. Nah, maka sebenarnya konsep menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu adalah kembali kepada keimanan dia kepada Allah itu seperti apa, gitu ya. Menempatkan, memposisikan keimanan atau memposisikan Allah itu adalah sang pemberi kodok atau ketetapan yang terbaik untuk kita. Ya itu tuh memang benar-benar harus clear. Kalau nggak clear ya dia akan begitu dengan Allah menggerutu. Ya, menggerutu kayak merasa Allah itu tidak adil, Allah itu nggak memperhatikan aku, Allah nggak melihat upayaku, aku loh sudah begini, kok nggak datang-datang sih jodohnya, aku loh sudah begini, aku sudah sholihah, tapi kenapa jodoh yang datang itu begitu, yang datang gitu. Jadi menggerutu dengan semua apa yang Allah tetapkan kepada kita itu berarti ada problem. Ya, ada problem di keimanan dia kepada Allah. Harusnya kan nggak boleh menggerutu, karena harusnya kita itu adalah menerima dengan baik segala keputusan yang Allah berikan, karena itu pasti yang terbaik. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau sudah Allah yang menetapkan, itu berarti itu sebenarnya yang terbaik untuk kita. Hanya memang mengolah rasa itu ya untuk ya Allah inilah yang terbaik. Yang namanya ketetapan Allah itu pasti yang terbaik gitu. Dan hikmahnya kita bisa baca setelah kejadian gitu. Ya terkadang itulah yang namanya kemudian hikmahnya itu kan nanti ya terkadang kita lihat oh ya baru bersyukur ya itu, tapi memang rentang waktu antara kejadian hingga ini ya itulah yang kemudian dilatih kita dengan sebuah kita harus melatih diri dengan sebuah yang namanya sabar. Makanya ada sabar, ada syukur, itu adalah ya husnuzon kepada Allah, itu adalah bentuk sesuatu yang memang seharusnya kita kepada Allah itu begitu. Ya kita terima dengan lapang dada. Nah gitu. Nah itu ya, jadi tadi betul kata Mbak Evi, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Jangan sampai suuzon. Ya, karena memang apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik untuk hambanya gitu. Cuman untuk buat menerima keadaan itu harus latihan berapa kali ya kadang. Iya, betul. Aku nikah sama orang kayak gini, ternyata pas nikah kok kayak gini gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ingat bahwa Allah mengirimkan pasangan kepada kita, Allah mengirimkan anak kepada kita dengan masalahnya, itu adalah ladang pahala loh untuk kita. Kalau kita melihat bahwa ya Allah ternyata kok keluargaku begini,
mungkin Allah memang sedang mempersiapkan pahala yang sangat banyak kepada kita dengan mungkin menghadirkan problem-problem baik yang datang dari pasangan, baik yang datang dari anak gitu ya. Jadi kalau saya bilang sama suami saya, sama abinya itu bilang bahwa masalah anak-anak ya yang muncul itu adalah ilmu untuk kita. Jadi setiap masalah kan kita harus punya solusi, setiap masalah harus punya solusi. Berarti itu adalah kalau ada 10 masalah, 10 solusi, 10 ilmu. Nah gitu kan. Ketika kita menghadapi pasangan pun begitu, suamiku begini ya, misalkan yang males, yang emosional, yang mungkin macam-macam lah ya. Untuk ketika kita sedang menyelesaikan masalah itu, ketika kita sedang menghadapi itu, ada pahala sabar, ada pahala ikhlas. Lalu kemudian itu adalah ilmu dalam rumah tangga yang memang kita pelajari. Dan kalau ada masalah, berarti Allah sedang memberikan ilmu untuk kita agar kita mencari solusinya, sehingga nanti kalau ada masalah yang sama kita sudah bisa menyelesaikan solusi untuk kita, atau ketika ada orang punya masalah yang sama dengan apa yang kita hadapi, kita bisa memberikan solusi kepada mereka gitu. Jadi yang pertama amanah suami, anak, kalau tadi ya digambarkan itu adalah amanah. Yang kedua bahwa di dalam rumah tangga itu sebenarnya penuh dengan pahala. Tapi yang namanya kita itu punya rasa gorizah, bakok, marah, kesel, mangkel. Apakah saya lolos dari itu? Enggak. Saya masih begitu. Kadang yang namanya marah itu muncul. Ya emosi lah ya. Nah maka ya karena itu ada dalam diri kita harus memanage. Memanage dengan apa? Ya ingat, kalau kita bisa menahan marah, pahalanya surga. Ya, jadi la taghdab walakal jannah. Itu adalah hadis yang suka dihafalkan anak-anak ya. Iya betul. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Coba bisa dibayangkan, mengendalikan marah, pahalanya surga. Sampai Allah berikan pahala surga itu karena mengendalikan marah itu sulit banget. Prakteknya Mi. Itu memang makanya kalau apakah saya lolos dari yang begitu ya enggak, masih terus belajar gitu ya. Memanage rasa itu ya itu pasti setiap kita butuh perjuangan karena memang itu ada, rasa itu tuh ada gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat filmnya Nusa Rara itu, Umanya Nusa itu ya, Masya Allah, sabarnya, lembutnya gitu ya. Nah, ya mungkin apa bisa kayak gitu? Ya kalau memang bisa memanage marah, ya bisa memanage emosi, ya bisa. Tetapi sekali lagi itu butuh perjuangan dan saya pun itu untuk bisa menahan itu juga pastinya juga butuh perjuangan, butuh betul-betul untuk misalnya gitu ya marah misalnya sama anak gitu ya. Makanya saya selalu ingat tuh pesan salah seorang ulama ya yang menyampaikan, dia cerita gitu ya kepada anaknya bahwa katanya ayahnya tidak pernah marah kepada anaknya ya. Jadi ayahnya tidak pernah marah kepada anaknya, alasannya apa? Karena ketika dia mau memarahi anaknya, dia langsung ingat, anak yang akan kamu marahin di depanmu itu adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah saja itu sangat menyayangi umatnya, maka kita masa dengan dia itu begitu. Jadi, Masya Allah ya, mengingat Rasulullah, sikap Rasulullah terhadap anak, terhadap umat Islam, terhadap umatnya itu sangat baik, sangat penyayang. Masa kita kalau kita mau meneladani Rasulullah bisa begitu sebenarnya. Cuman Masya Allah Tevfi itu butuh apa ya, luar biasa ya kita itu untuk bisa mengendalikan marah. Jadi pada saat saya mendengar materi itu saya langsung ingat, ya Allah, kadang kalau ngeliat mau marah itu saya jadi ingat, ya Allah, Rasulullah saja menyayangimu gitu ya. Masa saya melampiaskan kemarahan saya gitu ya. Padahal mungkin salahnya bukan di dia, tetapi mungkin salahnya ada di saya gitu. Jadi hanya pengingat itu bahwa orang yang akan kamu marahin itu adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Itu membuat ayahnya itu sulit marah sama anaknya karena ingat itu. Insya Allah.
Nah, yaitu itu ngobrol tentang menahan marah ya. Walaupun saya juga masih belajar, belum yang tanpa masih gitu. Wah, menarik nih. Tadi kita bahas mental ya guys. Karena Kak Demi kan ilmu pernikahan itu yang harus kita siapkan mentalnya. Karena nanti ketika menikah itu kan bukan cuman masalah mood kita doang, tapi mood suami kita, mood anak kita gitu kan. Nah terus tadi kadang kita juga kesel, apalagi prakteknya Mia. Luar biasa. Itu luar biasa banget gitu. Tapi ada nggak sih momen-momen yang Umi tuh waktu itu pernah merasa menyesal banget, marah gitu Mi? Terus Umi tuh kayak apa ya? Kayak ya tadi kata Umi, ketika anak bermasalah jadinya teguran buat kita ya, bener ya Mi kayak gitu. Kayak ngerasa ini masalah ada, berarti itu kita yang harus memperbaiki diri gitu ya. Betul. Terus ada nggak momen yang benar-benar bikin Umi tuh sedih banget gitu sama anak ya? Sama anak Umi tuh kayak aku kalau punya anak lagi aku pengen memperbaiki lagi gitu ya. Momen-momen itu Allah berikan sama saya sama abinya itu Fatih itu anak yang aktif ya kebetulan ya anak aktif. Memang tidak bisa dipungkiri ya Mbak Evi, saya dan abinya itu memang tidak paham tentang parenting ya dari awal. Jadi memang saya sama abinya itu dulu orang yang sangat keras, galak. Coba galak dan keras itu kayak menjadi satu sehingga kita memang error sekali dalam mendidik Fatih waktu itu. Jadi kan saya punya Fatih 9 tahun kemudian baru dikasih Aisyah. Memang cukup lama ya. Memang Allah memberikannya begitu gitu, dan sekarang memang 5 tahun kemudian baru saya insya Allah nanti Aisyah punya adik lagi gitu ya. Iya. Nah, maka pada saat itu saya memang benar-benar sangat error mendidik Fatih. Galak, kemudian fisik gitu. Jadi kami melakukan mendidik Fatih dengan cara di mana mungkin orang tua kami dulu mendidik kami. Walaupun kami tidak akan pernah menyalahkan orang tua kami karena itulah yang terbaik untuk kami pada saat itu. Kan nggak boleh kita menyalahkan orang tua. Nah, tetapi akhirnya itu ternyata seiring waktu saya melakukan itu gitu ya. Misalnya contoh, kalau saya dulu ketika nakal mungkin ya, ketika buat masalah saya diikat. Pernah diikat? Ya, pernah diikat, pernah di pohon belimbing, saya masih ingat banget itu ya. Itu sengaja sama ibu saya ditaruh di situ di dekat kuburan, pohon belimbing dekat kuburan, terus saya ditinggal. Ulah apa tuh misal saya ingat gitu ya. Tapi itu jadi cerita momen yang lucu aja. Saya juga tidak akan menyalahkan ibu saya. Ibu saya itu pasti melakukan itu yang terbaik untuk saya. Terus saya kadang mungkin kalau abinya tuh agak keras ya, juga dengan kalau kamu nggak bisa, misalnya mungkin modelnya begitu, atau mungkin saya ketika membuat ulah lagi saya akan ditaruh di gudang, di tempat penyimpanan beras itu. Nah itu yang kemudian saya pernah ngikat Fatih, kemudian saya juga pernah ngandangin Fatih di kamar mandi, saya juga pernah mungkin kalau zaman dulu orang itu cubit gitu ya, karena emang sudah saking sangat gregetnya. Itu sebenarnya bukan salah Fatih, bukan salah Fatih juga yang aktif, tetapi karena memang saya nggak punya ilmunya untuk bisa menyelesaikan seluruh masalah problem yang mungkin pada saat itu dilakukan oleh Fatih gitu ya. Maka tahun 2016 kalau nggak salah abinya diundang Koran Sindo untuk menghostin suatu acara. Itu acara parenting Bunda Rani Rozak Nukman, penulis buku Amazing Communication. Ya, 2 hari saya ikut pelatihan itu karena kebetulan abinya jadi host, saya kemudian bisa ikut. Saya ikut di forum itu selama 2 hari, Masya Allah Mbak Evi. Saya rasanya ditampar-tampar selama 2 hari, dan apa materi yang ada di situ, yang seharusnya bagaimana orang tua dengan anak, itu tuh harus seperti apa, itu saya lakukan sebaliknya. Berarti penjelasan di situ, itu tuh saya itu nggak benar-benar melakukan sebaliknya. Contoh, dengan anak tidak boleh mengancam, saya ngancam. Ya, dengan anak tidak boleh membandingkan, saya bandingin. Dengan anak kita harus bagaimana, saya nggak melakukan itu. Itu benar-benar berarti karena itu kan temanya Amazing Communication. Berarti komunikasi saya itu memang buruk sekali sebenarnya pada saat itu dengan anak. Makanya pada saat itulah titik balik saya dengan abinya itu adalah mencoba untuk merubah
komunikasi kita, pola sikap kita kepada Fatih ya waktu itu ya, itu kemudian pelan-pelan dan tidak mudah. Sesuatu yang sudah kita tanam sejak kecil hingga Fatih berusia 7 tahun, itu kan kayak ditanam ya, dan itu ternyata masalah. Saya harus mencoba untuk memperbaiki komunikasi saya, sikap saya gitu ya. Itu benar-benar ya, kalau katakan ya kita yang nanam ya kita yang nanam, kemudian kita yang kemudian manen, ya itu yang dipanen dari kesalahan kita ya. Tapi kita ya sabarlah, banyak istighfar, mencoba untuk merubah, memperbaiki diri, dan sering yang kita lakukan adalah kita meminta maaf kepada anak ya, karena kita pernah melakukan kesalahan gitu ya, kita minta maaf, tapi seiring juga itu juga kita mengubah pola, dia juga bisa terubah polanya gitu ya. Ya, mungkin tadinya Fatih pun juga emosional, saya emosional, dia emosional gitu ya. Nah itu adalah kesalahan. Jadi kalau ada yang tanya sama saya ke saya sama suami, bukan orang tua yang lolos ya, atau mungkin tidak pernah menghadapi masalah, justru kita itu dulu adalah orang tua yang sangat bermasalah, error banget ya terhadap anak, dan itu kita coba ketika Fatih itu SD. Makanya berubah ketika ayah saya, ada hal yang pastinya ya kita jadikan pelajaran, itu berubah, dan pasti nanti juga terus belajar begitu. Ada yang salah, ada yang salah di Ayesa, kita akan coba rubah lagi nanti ketika mungkin adiknya gitu ya. Ya itulah orang tua, harus terus belajar. Wah, Masya Allah, gitu tuh banyak terus belajar ya. Apalagi ya Mia, kalau aku sekarang udah berumah tangga ya Mia, kayak masalah pribadi itu harus selesai gitu kan. Karena kalau nggak diselesaikan akan ada masalah lagi gitu. Apalagi kalau kita pengen, tadi yang Umi bilang, kalau kita udah dapet solusi, kita pengen kalau ada yang masalahnya sama, pengen ngasih tahu orang juga gitu solusi tersebut gitu. Kayak kita pengalamannya kan kurang ya, terus kayak masalahnya juga masa dapat masalah kaget-kaget, apakah kita perlu ke psikiater, apakah kita perlu ke psikolog gitu. Tapi ternyata dengan adanya Umi, terus dengan adanya Ustadz gitu, jadi membantu kami nih yang punya permasalahan itu jadi lumayan dapat solusi gitu kan, mulai terbantu gitu. Nah Umi, tipsnya nih buat kita nih supaya kita tuh tetap selesai dengan masalah kita sendiri, kemudian kita pengen juga masalah keluarga kita selesai, terus kita juga pengen ini bantu teman-teman kita juga yang punya permasalahan sama. Nah itu gimana tuh Umi tipsnya? Yang pertama gini Mbak Evi, jadi yang pertama, orang hidup pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah, selesai hidupnya gitu ya. Jadi kalau kita itu masih punya masalah, alhamdulillah, berarti kita masih hidup ya, kita masih manusia, ini diberikan kehidupan oleh Allah. Ya memang disitulah Allah itu cara menambah pahala kita, cara mengangkat derajat kita gitu ya, itu adalah terkadang dengan memberikan masalah kepada kita agar kita bisa mampu menyelesaikan. Nah cuman masalahnya, kalau tadi mungkin dikatakan gimana ya, kita kan memang harus selesai masalahnya, betul ya, dan masalah itu banyak. Maka kalau masalah itu banyak, berarti kan yang namanya masalah butuh solusi. Kenapa sih orang itu stres? Ya, sangat stres jadi depresi. Di orang itu sebelum depresi stres dulu biasanya, ya. Dan ketika dia itu stres, itu orang stres itu adalah orang yang dia itu punya masalah tapi tidak memiliki solusi, tidak punya ilmunya. Padahal di dalam Islam itu memberikan Al-Quran, kemudian ada Rasulullah sebagai teladan, yang itu sebenarnya ada solusinya sebenarnya di dalam Islam dari masalah-masalah yang kita hadapi. Hanya satu, yang pertama ilmu kita kurang. Ya, sehingga kita itu belum bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi karena kita kekurangan ilmu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah kita menuntut ilmu. Kalau nggak punya ilmu kan berarti menuntut ilmu. Nah, maka kenapa ibu-ibu, para muslimah, para wanita memang harus rajin ngaji dan datang ke pengajian gitu. Jadi nggak bisa kita itu nggak mengkaji, nggak menuntut ilmu ya.
Apalagi mengkaji ilmu agama, karena setiap masalah itu butuh solusi. Kalau nggak ada solusinya pasti stres. Gitu. Padahal masalah itu bervariasi. Kalau mungkin yang memiliki banyak putra, setiap anak punya masalah, atau mungkin ada problem keluarga, problem teman, problem bisnis, rumah tangga, tadi mungkin masyarakat dan sebagainya. Itu semua itu kan ada solusinya. Nah, solusi itu ya ilmu. Maka satu, harus mengkaji Islam. Kalau nggak mengkaji Islam, ya kita nggak akan tahu solusinya seperti apa. Ya gitu kan. Dan solusi yang terbaik itu kan memang kalau kita sebagai seorang muslim, itu kita adalah dari Al-Quran, dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan itu harus kita kaji. Nah, maka satu, insya Allah dengan kita memperdalam ilmu agama, kita semakin memiliki banyak ilmu. Kalau punya masalah, kita bisa menyelesaikan solusinya, kita bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu agama, ya kita juga tidak akan bisa tahu solusinya itu apa, Mbak Evi. Oke. Jadi sangat sebegitu pentingnya ilmu agama ya, sehingga membantu para permasalahan rumah tangga, permasalahan apapun ya Mia. Iya betul. Betul. Ya intinya sih agama ya Mia, membuat kita untuk bisa lebih legowo menjalani kehidupan ini. Sama sahabat taat ya. Kadang kita udah paham nih kayak oke, kita nggak boleh marah, bagimu surga gitu, tapi kadang pas lagi prakteknya kan kesel ya, tapi butuh lagi kan kayak penasehat kayak Umi gitu, mengarahkan kembali, nasehatin lagi gitu kan. Nah terus Mi, harapan Umi nih buat kita semua gitu, atau harapan Umi dari rumah tangga, atau ya pokoknya yang Umi harapkan gitu buat kita semua untuk bisa lebih keadaan waras gitu. Kadang kan masalah banyak banget gitu ya Mi, harapannya gimana tuh? Yang pertama adalah ingat, kita harus bersandar kepada Allah. Itu satu hal yang sangat penting ya, dalam menyelesaikan atau dalam menghadapi hidup, mau rumah tangga, mengurusi anak, pokoknya bersandar kepada Allah. Itu paling penting. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa menuntut ilmu agama bagi para muslimah itu bukan hanya sekedar iseng, dijadikan sebagai momen iseng-iseng aja daripada nggak ada kegiatan, atau hanya mengisi sekedar waktu luang kalau mungkin kosong. Nah, kita harus tempatkan bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu agama bagi para muslimah, karena apa? Dari sinilah dia itu akan tahu segala macam hukum, baik buruk, terpuji dan tercela, ya. Kemudian halal haram itu akan diketahui. Apalagi bagi seorang ibu, calon ibu. Ibu itu adalah madrasatul ula, tempat di mana anak-anaknya itu pertama itu belajar. Kalau ibunya tidak tahu, maka anak-anak itu juga nggak akan ngerti gitu loh ya. Maka kita harus termotivasi menjadi seorang muslimah yang hebat. Karena apa? Seorang muslimah yang berkualitas secara agama itu bukan hanya para wanita yang ahli di bidang-bidang tertentu, contoh misalnya memasak, ilmu dia ahli di mungkin make up, atau mungkin di bisnis, ya keahlian-keahlian seperti menjahit, ya merawat rumah atau biar bagus dan sebagainya, ahli di situ. Bukan hanya itu saja gitu ya, bukan ahli dandan, ahli masak dan lain sebagainya, tetapi lebih dari itu. Apakah itu boleh kita perdalam? Ya boleh. Yang namanya kita itu harus bisa gimana sih cara menata rumah, seni menata rumah, bagaimana cara kita itu manajemen keuangan. Iya, manajemen keuangan, kemudian bagaimana memasak, itu enggak masalah, itu enggak apa-apa kita pelajari, bukan suatu hal yang tidak boleh. Boleh ya, sebagai tambahan ilmu kita menjadi ibu rumah tangga misalnya gitu. Tetapi ada satu hal yang penting, bahwa seorang muslimah yang berkualitas itu adalah muslimah atau para wanita yang mampu menjadi problem solver. Untuk siapa? Untuk masalah dirinya, untuk masalah anak-anaknya, untuk keluarganya, bahkan masyarakat. Itu adalah muslimah yang berkualitas. Kenapa? Berarti gimana caranya dia bisa menjadi problem solver? Problem solver itu kan berarti orang yang bisa menyelesaikan masalah.
Gimana caranya? Tidak ada cara yang lain kecuali dia dengan ilmu. Dia kan harus menuntut ilmu untuk menyelesaikan masalah itu. Gimana caranya? Kalau untuk dapat itu, ya berarti dia menuntut ilmu. Ngaji, memperdalam ilmu agama. Nah itu. Nah gitu. Karena memang oleh Allah, ketika kita lihat kalau membahas anak-anak ya, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita itu kan juga fitrah. Ya kita tuh sebenarnya itu kan dilahirkan dalam keadaan yang hanif, dalam keadaan yang suci. Ya fitrah ini adalah sesuai, suci dan sesuai dengan apa yang kemudian Allah inginkan dari manusia itu. Tapi kan kemudian mungkin suasana keluarga, ya, yang orang tuanya yang kemudian dia menjadi tidak hanif lagi. Nah, maka fa'awahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi sampai digambarkan seperti itu. Nah, maka kita pun juga dulu begitu, ya. Kita mungkin para muslimah sekarang adalah calon-calon ibu untuk generasi di masa yang akan datang harus paham ini. Nah, kenapa kita harus ingat ada satu pepatah Arab. Tidak akan mungkin bayangan itu tegak lurus sedangkan bendanya bengkok. Tidak akan mungkin anak itu lurus kalau orang tuanya itu bengkok. Maka gimana caranya orang tua itu benar-benar menjaga kelurusan itu, hanif terhadap agamanya, gitu ya. Maka orang tuanya juga harus bisa hanif terhadap agamanya agar bisa mempunyai bayangan. Ya, bayangan itu juga hanif lurus gitu. Maka inilah yang kemudian yang menjadi pertanyaan kepada kita sekarang bengkok atau lurus. Kalau yang belum menikah, misalkan yang mungkin baru, mungkin kalau Mbak Evi sudah menikah, ya kalau yang belum menikah nih para jomblo, berarti bagaimana cara kita akan menjaga kehanifan kita agar besok kalau Allah berikan putra-putri kepada kita, itu dia juga akan hanif. Nah, jadi ibaratnya DNA hanif itu terus gitu loh. Maka itulah. Nah, saya suka sekali dengan pepatah itu karena memang jangan-jangan ketika anakku bengkok, ya memang aku bengkok. Jadi motivasi buat Umi ya? Iya, ini karena memang itu. Maka kalau tadi Teh Evi bilang, kalau anak-anak bermasalah, jangan terus menyalahkan anaknya. Tetapi mungkin itu adalah sebuah introspeksi untuk kita orang tuanya, ya mungkin ada kekeliruan, kesalahan. Ya, maka kenapa kita harus mendekat terus kepada Allah? Ya karena memang agar Allah bisa membimbing kita juga ya. Agar kita bisa menjadi teladan yang terbaik. Tetapi itu juga butuh usaha, jangan cuma doa, tapi tanpa kita berusaha, tanpa kita nggak mau ngaji, tanpa kita memperbaiki diri. Hal yang harus dipersiapkan oleh para jomblo yang belum menikah, atau mungkin bisa jadi hal-hal yang perlu diingat bagi ibu-ibu atau para wanita yang sudah menikah. Jadi kalau jomblo silahkan dipersiapkan. Ya tadi ya, terus memperbaiki, terus melakukan apa sih yang harus aku persiapkan, minta kepada Allah, terus mensolihkan ya, terus mensolihkan diri. Semoga Allah memberikan jodoh yang solih. Bagi yang sudah menikah, mari kita belajar bersama. Ya, saya juga bukan pakar parenting, ya. Saya hanya menimba ilmu dari guru-guru saya yang sedang coba saya terapkan dengan suami saya. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi atau mungkin belajar bersama, ya. Tadi yang saya sampaikan, kita sama-sama itu ilmu dari guru saya sampaikan kepada ibu-ibu mungkin yang menyaksikan. Semoga ini bisa jadi pelajaran agar kita bisa menjadi ibu yang akan bisa mencetak generasi-generasi hebat, umat-umat Rasulullah yang hebat di masa yang akan datang. Amin ya Allah. Semangat guys. Semangat buat para ibu-ibu semuanya, karena kita tuh punya amanah besar ya. Ya tadi, warabatul bait. Ya Allah, merinding banget ya. Ya jadi seorang ibu tuh emang perjuangan banget ya Mia. Benar-benar harus terus belajar.
Dan para jomblo juga harus terus belajar dan belajar. Alhamdulillah, aku sangat senang banget karena pemateri-pematerinya juga luar biasa ya. Pengalamannya udah 18 tahun menikah, pasti banyak banget. 15 dong. 15 tahun ya, mohon maaf. 15 tahun menikah, pasti banyak banget pengalaman. Dan makasih banyak Umi udah mau sharing ke kita. Sama-sama. Saya pun juga belajar dari orang tua yang lebih lama. Ya belajarnya dari saya ya. Pasti mereka juga punya pengalaman yang lebih banyak. Intinya satu sih, kita harus sering sharing. Ya, sharing itu tadi bukan dalam rangka membandingkan itu tadi, tetapi memang agar kita punya ilmu dan solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Ya, betul banget. Firwah, banyak banget tadi pelajaran yang kita bisa ambil. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi ya teman-teman bareng Umi Lili atau bareng para umi-umi semuanya di siang para istri Ustadz ya. Kita sharing di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan buat ngobrol bareng. Pokoknya untuk hari ini Masya Allah banget, aku juga banyak inspirasi dari Umi. Buat teman-teman yang mau request pembahasan, boleh di komen ya teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.